Amerika negatif growth kuartal 2. Technically masuk resesi. Amerika adalah negara tujuan ekspor Indonesia. Jadi kalau mereka melemah, permintaan terhadap ekspor turun, harga komoditas juga turun. Kita tahu situasi masih akan sangat cair dan dinamis. Berbagai kemungkinan terjadi dengan kenaikan suku bunga, capital outflow terjadi di seluruh negara berkembang dan emerging, termasuk Indonesia. Dan itu bisa mempengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan bahkan inflasi di Indonesia. Ekonomi Amerika Serikat menyusut lagi pada 3 bulan terakhir secara tidak resmi menunjukkan dimulainya resesi. Departemen Perdagangan mengumumkan Kamis lalu bahwa produk domestik bruto, sebuah tolak ukur untuk harga barang dan jasa, menurun pada tingkat tahunan 0,9% dalam kuartal kedua setelah jatuh di tingkat 1,6% pada 3 bulan pertama. Melansir The Guardian, berita buruk ini akan menjadi tantangan besar untuk administrasi Biden yang mempersiapkan pemilihan periode tengah. Pejabat Gedung Putih telah mencoba menyangkal pembicaraan resesi berargumen bahwa banyak bagian ekonomi tetap kuat. Tingkat pertumbuhan sangat kontras dengan peningkatan tahunan 6,9%. Yang kuat dalam PDB yang tercatat pada kuartal terakhir 2021 ketika ekonomi bangkit kembali dari penutupan COVID. Laju pertumbuhan yang cepat berkontribusi pada melonjaknya inflasi sekarang mencapai level tertinggi dalam 40 tahun dan keputusan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga secara tajam guna menurunkan harga. Perubahan lingkungan ekonomi tercermin dalam laporan PDB. Pengeluaran konsumen pendorong terbesar ekonomi melambat selama kuartal ini, tetapi tetap positif naik 1% secara tahunan. Inflasi tetap residensial atau konstruksi rumah turun 14% setiap tahun. Dan persediaan bisnis yang melambat, barang-barang yang diproduksi tetapi belum dijual oleh bisnis, menyeret turun angka PDB. 2/4 dari pertumbuhan PDB negatif secara luas dianggap sebagai sinyal bahwa ekonomi telah memasuki resesi. Tetapi Biro Riset Ekonomi Nasional adalah penegakan resmi kapan resesi dimulai dan berakhir, sementara angka PDB akan berperan dalam keputusan akhir NBR. Ia juga melihat faktor ekonomi yang lebih luas, termasuk pasar pekerjaan, dan sepertinya tidak akan segera memberikan keputusannya. Penurunan tahunan 0,9% dalam PDB pada kuartal kedua mengecewakan, tetapi tidak berarti ekonomi berada dalam resesi, kata Andre Hunter, ekonom senior AS di Capital Economics. Detailnya menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dan inflasi yang melonjak membebani permintaan yang mendasarinya, dan kami memperkirakan hanya rebound yang diredam dalam pertumbuhan ekonomi selama paruh kedua tahun ini. Sementara itu, tekanan tetap ada pada pemerintahan Biden. Survei kepercayaan konsumen turun karena kekhawatiran resesi tumbuh dan angka jajak pendapat keseluruhan dan persetujuan ekonomi Joe Biden berada di tingkat terendah kepresidenannya. Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan tidak mengherankan bahwa ekonomi melambat karena Federal Reserve bertindak untuk menurunkan inflasi. Tetapi bahkan ketika kita menghadapi tantangan global yang bersejarah, kita berada di jalan yang benar dan kita akan melalui transisi ini dengan lebih kuat dan lebih aman. Partai Republik membalas bahwa laporan itu menunjukkan kebijakan ekonomi sembrono. Demokrat menghancurkan ekonomi kita. Angka PDB terbaru datang sehari setelah The Fed mengumumkan kenaikan 3/4 poin persentase dalam suku bunga acuan karena berjuang untuk menjinakkan inflasi. Harga naik pada tingkat tahunan 9,1% di tahun ini hingga Juni, didorong oleh melonjaknya biaya bahan bakar, makanan, dan tempat tinggal. Sementara bagian dari ekonomi AS tetap kuat, terutama pasar kerja pandemi COVID terus mengacaukan pasokan global dan perang di Ukraina telah mendorong harga energi. Prospek ekonomi yang membingungkan telah memicu aksi jual di pasar saham di seluruh dunia dan membuat beberapa ekonom memprediksi resesi akan datang. Hampir 70% ekonom akademisi terkemuka yang disurvei oleh Financial Times bulan lalu memperkirakan ekonomi AS akan mengarah ke resesi tahun depan. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada hari Rabu bahwa dia tidak percaya AS sekarang dalam resesi. Namun dia mengatakan The Fed siap untuk terus menaikkan suku bunga untuk menurunkan harga. Dan tidak dapat dihindari bahwa langkah seperti itu akan memperlambat ekonomi dan mempengaruhi pasar kerja. Stabilitas hargalah yang membuat seluruh perekonomian bekerja, kata Powell, dampak untuk Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut beberapa dampak resesi AS ke Indonesia. Pertama, resesi AS bisa menurunkan kinerja ekspor Indonesia karena AS merupakan negara mitra dagang Indonesia. Pagi ini Anda membaca berita AS negatif growth kuartal 2. Technical, masuk resesi. RRT seminggu yang lalu keluar dengan growth kuartal kedua yang nyaris nol. Apa hubungannya dengan kita lagi? AS, RRT, Eropa adalah negara tujuan ekspor Indonesia. Jadi kalau mereka melemah, permintaan terhadap ekspor turun, harga komoditas juga turun. Kata Sri Mulyani saat menghadiri Dias Natalis ke-7 PKN, STAN sekaligus meresmikan Gedung Nusantara PKN STAN Jumat 29 Juli 2022. Inflasi dunia disebut Sri Mulyani sedang melonjak, diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis pangan dan energi di berbagai negara. Sri Mulyani tetap waspada dengan berbagai kemungkinan yang terjadi walaupun APBN Indonesia surplus 73,6 triliun per Juni 2022. Dalam kuartal kedua, setelah jatuh di tingkat 1,6% pada 3 bulan pertama, meleset The Guardian berita buruk ini akan menjadi tantangan besar untuk administrasi Biden yang mempersiapkan pemilihan periode tengah. Pejabat Gedung Putih telah mencoba menyangkal pembicaraan resesi berargumen bahwa banyak bagian ekonomi tetap kuat. Tingkat pertumbuhan sangat kontras dengan peningkatan tahunan 6,9%. Yang kuat dalam PDB yang tercatat pada kuartal terakhir 2021. Ketika ekonomi bangkit kembali dari penutupan COVID. Laju pertumbuhan yang cepat berkontribusi pada melonjaknya inflasi sekarang mencapai level tertinggi dalam 40 tahun. Dan keputusan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga secara tajam guna menurunkan harga. Perubahan lingkungan ekonomi tercermin dalam laporan PDB. Pengeluaran konsumen pendorong terbesar ekonomi melambat selama kuartal ini, tapi tetap positif naik 1% secara tahunan. Inflasi tetap residensial atau konstruksi rumah turun 14% setiap tahun, dan persediaan bisnis yang melambat, barang-barang yang diproduksi tetapi belum dijual oleh bisnis, menyeret turun angka PDB. 2/4 dari pertumbuhan PDB negatif secara luas dianggap sebagai sinyal bahwa ekonomi telah memasuki resesi. Tetapi Biro Riset Ekonomi Nasional adalah penegakan resmi kapan resesi dimulai dan berakhir, sementara angka PDB akan berperan dalam keputusan akhir NBR. Ia juga melihat faktor ekonomi yang lebih luas, termasuk pasar pekerjaan, dan sepertinya tidak akan segera memberikan keputusannya. Penurunan tahunan 0,9% dalam PDB pada kuartal kedua mengecewakan, tetapi tidak berarti ekonomi berada dalam resesi, kata Andre Hunter, ekonom senior AS di Capital Economics. Detailnya menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dan inflasi yang melonjak membebani permintaan yang mendasarinya. Dan kami memperkirakan hanya rebound yang diredam dalam pertumbuhan ekonomi selama paruh kedua tahun ini.